Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam urutan kalender Hijriah. Rabiul Awal merupakan bulan yang penting dalam kalender Islam. Hal ini dikarenakan di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satu peristiwa yang paling terkenal yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dipercayai oleh umat Islam terjadi pada 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu, Rabiul Awal sering dirayakan sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau disebut juga sebagai Maulid Nabi. Kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal? Padahal bulan ini tidak masuk kategori 4 bulan yang dimuliakan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki, dalam bukunya yang berjudul Az-Zakair Al-Muhammadiyah, diterbitkan oleh Daru Jawami'il Kalim di Kairo, mengungkapkan, ternyata, Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabi Awal menurut pandangan yang sah. Bukan pada bulan Muharram, Rajab, Ramadan, atau bulan-bulan yang dianggap suci lainnya. Ini karena kebesaran Nabi Muhammad tidak bergantung pada waktu atau masa. Sebaliknya, waktu itu menjadi mulia karena kelahiran Nabi Muhammad. Begitu juga dengan tempat kelahirannya. Jika beliau lahir dalam bulan yang dianggap suci, mungkin orang akan menganggap bahwa Nabi Muhammad mulia karena lahir pada bulan itu. Oleh karena itu, Allah memilih untuk melahirkan Nabi dalam bulan yang berbeda, yang justru memberikan bantuan dan kebesaran pada bulan tersebut. Pernyataan Sayyid Muhammad ini juga sejalan dengan pendapat Syekh Az-Zarqani dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah bil Minah Al-Muhammadiyah dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Asraful Wasail ila Fahmil Masail. Hal ini mengindikasikan bahwa kemuliaan hari dan bulan kelahiran Nabi Muhammad adalah sepenuhnya karena kebesaran baginda Nabi Muhammad sendiri, bukan karena faktor-faktor lain. Jadi, Nabi Muhammad tidak dianggap mulia karena lahir di bulan Zulhijjah, misalnya, melainkan karena keberadaannya yang luar biasa saat dilahirkan. Terkait dengan tempat kelahiran, Nabi Muhammad tidak dilahirkan di tempat yang dianggap suci, yaitu Ka'bah. Sebaliknya, Makkah yang awalnya dihuni oleh masyarakat jahiliyah kemudian dianggap mulia karena dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat kelahiran Rasulullah. Sementara itu, Madinah, sebagai tempat hijrah dan tempat peristirahatan jasad Nabi, menurut banyak ulama dianggap lebih utama dan mulia daripada Makkah. Hal ini disebabkan oleh keberadaan jasad Rasulullah yang hanya ada di Madinah. Kehadiran Rasulullah di Madinah bahkan melahirkan sebuah tempat yang disebut sebagai Taman Surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Antara rumahku dan mimbar tempat aku berbicara terdapat sebuah taman, Taman Surga. Hadis riwayat Bukhari. Dengan kata lain, Rasulullah menggambarkan bahwa tempat di antara rumahnya dan mimbar tempat beliau memberikan khutbah adalah seperti taman surga yang indah dan penuh berkah. Hadis ini menunjukkan kedamaian dan keberkahan yang terkait dengan tempat-tempat yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mengherankan, ketika Al-Kaka, Al-Ausi ditanya oleh seseorang tentang apa yang bisa membuat kita merindukan surga, ia dengan tegas menjawab, di sana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menggambarkan betapa besar penghormatan dan kasih sayang yang dimiliki umat Islam terhadap Nabi Muhammad, hingga kehadirannya saja sudah menjadi kenikmatan tertinggi dalam surga bagi mereka. Selain kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa penting lainnya yang terjadi pada bulan Rabiul Awal yaitu pada bulan tersebut, Abu Lahab memerdekakan seorang budak bernama Suwaibah saking gembiranya mendengar kelahiran keponakannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa lainnya yaitu pada bulan Rabiul Awal pertama kali dalam sejarah Islam dilakukannya salat Jumat. Menurut sejumlah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan salat Jumat pertama kali di bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah ketika dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah.
Menurut Abdillah Hasan dalam buku 200 Amalan Ringan Berpahala Istimewa, hal tersebut dilakukan sesampainya beliau di tempat kabilah Bani Salim bin Auf di wilayah Kuba. Kemudian peristiwa migrasi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dari Makkah ke Madinah adalah salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Islam. Kejadian ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad tiba di kota Madinah pada hari Senin, tanggal 22 Rabiul Awal sebelum Hijriah pertama, tanggal 4 Oktober tahun 622 Masehi. Hijrah merupakan perpindahan umat Islam dari Makkah ke Madinah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi awal dari perkembangan awal Islam yang kemudian membawa pada kejayaan Islam. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya bersatu untuk menguatkan agama Islam dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Dari peristiwa hijrah inilah kalender Hijriah pertama kali digunakan. Peristiwa penting selanjutnya yaitu peristiwa pertempuran. Banyak pertempuran terjadi selama bulan Rabiul Awal antara pasukan Islam dan pasukan kafir. Di antara pertempuran-pertempuran yang terjadi selama bulan Rabiul Awal termasuk pertempuran Safwan, Badar pertama, Bawat, Zi'amar, Gatfan, Bani An-Nadir, Daumatul Jandal, dan pertempuran Bani Lahyan. Selanjutnya peristiwa diangkatnya Sayyidina Muhammad SAW menjadi Nabi. Pada bulan Rabiul Awal, Sayyidina Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi setelah mendapat wahyu melalui mimpi. 6 bulan berikutnya, beliau menerima wahyu dalam keadaan terjaga di Gua Hira. Peristiwa yang tak kalah pentingnya yaitu Rasulullah SAW juga wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, atau pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Beliau wafat di rumah istrinya Aisyah dan dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah. Dan setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menghadapi tantangan kekosongan kepemimpinan. Melalui musyawarah, mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, menjadikannya khalifah pertama dalam pemerintahan Islam, yang diangkat pada hari wafatnya Rasulullah dalam bulan Rabiul Awal. Peristiwa-peristiwa ini memiliki makna penting dalam sejarah Islam dan mempengaruhi perkembangan serta penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, bulan Rabiul Awal sering dirayakan oleh umat Islam dengan kegiatan keagamaan untuk mengenang peristiwa-peristiwa tersebut. Selain itu, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rabiul Awal seperti membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, dan mengerjakan puasa sunnah.